BPK Jatim, Badan Pemeriksa Keuangan. Tugasnya mengaudit keuangan negara. Ada proyek, ada BUMN, dan ada anggaran rutin juga yang diperiksa. Secara panjang ya sudah cukup tua lembaga ini, tapi masih saja bermunculan kasus-kasus yang ditemukan, terutama terkait dengan korupsi. Memang ada guyonan di para koruptor bahwasanya orang korupsi itu paling-paling hanya satu yang bisa diungkap dari 1000 korupsi. Itu pun mereka umumnya masih berhitung karena hukuman dijalani, selesai hukuman masih untung. Jadi di antara para penyelenggara atau yang diberi amanah mengelola keuangan negara ini ya tergoda melihat kasus-kasus diungkap. Mereka berkesimpulan paling-paling hanya satu yang bisa diungkap kasus korupsi di antara 1000 korupsi. Tentu sebagai lembaga audit akan berupaya untuk semaksimal mungkin mengungkapkan berbagai kasus, berbagai cara orang melakukan korupsi. Seorang auditor biasanya juga punya prinsip, sepandai-pandai melompat seekor tupai, suatu saat dia akan pernah jatuh juga. Prinsip auditor ketika menghadapi begitu sulitnya, begitu peliknya, begitu rumitnya mengungkap kasus korupsi. Nah, ada pegangan ini pepatah kuno ya, bahwa sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan pernah jatuh juga. Sudah ada banyak contoh hal seperti ini. Korupsi berjamaah, rame-rame, sepakat menutup berbagai kemungkinan ditemukannya kasus mereka, dokumen yang rapi, omongan yang seragam, bahkan kalau sampai pengadilan itu mereka bertahan pada 2 kata, tidak tahu atau sama sekali tidak tahu atau diam. Tapi kalau diam kadang disimpulkan mengiyakan. Tapi kalau saya dibilang tidak tahu, nah ini menjadi tugas berat auditor untuk membuktikannya.
meskipun ada pasal hukum yang membolehkan pembuktian terbalik, tapi ini sangat jarang terjadi. Jadi auditor harus lihai, jeli, teliti, dan tentu harus sabar untuk bisa mengungkap kasus korupsi, bisa menemukan alat bukti yang cukup, bahkan mungkin butuh waktu yang agak panjang. Nah ini biasanya satu penugasan itu ada keterbatasan waktu, dana, dan juga kadang terlalu banyaknya kasus yang ditangani. Bahkan hingga kadang tidak fokus ketika kasus ditemukan ternyata melibatkan banyak orang dan akhirnya tidak fokus kepada tokoh utamanya, pelaku utamanya. Begitulah modus operandi pencurian uang negara kita alias korupsi, yang sebenarnya di dalam agama Islam betul-betul dilarang. Pasal utamanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu potongannya, sadaqallahul. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama dengan cara batil. Batil macam-macam, utama adalah pelanggaran komitmen. Kalau dengan negara ya komitmen menjaga amanah, merealisasikan tugas negara dengan baik tanpa melanggar aturan. Kalau di dalam bisnis ya tidak melanggar kesepakatan apa yang sudah disepakati dalam sebuah transaksi, tentu harus dijaga terrealisasi dengan baik sesuai kesepakatan. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan semakin menyadarkan banyak orang bahwa korupsi itu sangat merusak tatanan, merusak ekonomi, sehingga rakyat kecil semakin terbebani dengan berat. Mudah-mudahan ke depan Indonesia semakin bersih dari korupsi. BPK Jawa Timur semoga tetap eksis.